Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Semua ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oh, sama. Silakan sama. Untuk memulai kegiatan hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya sama. Oke, terima kasih ya sebelumnya untuk Anda semua yang sudah hadir di kegiatan kita kali ini. Oke, sebelumnya udah ada yang kenal sama Ibu? Nampak ya, juga udah ada yang kenal. Jadi, kalau sama teman-temannya ada saling kenal? Sudah, Bu. Ini berdua sekelas ya. Alangkah baiknya kita kenalan dulu agar lebih saling mengenal gitu ya. Baiknya dari Ibu dulu, perkenalkan nama Ibu Indri Setiawati ini. Ibu guru BK di sini sudah kurang lebih selama 1 tahun. Boleh perkenalan dari Anda sebelah sini? Saya pendidik Bu. Dari kelas mana tadi? Dari kelas 51. Selanjutnya silakan. Mas saya Ibu dan IPS. Baik, selanjutnya kenalkan nama saya Melida Sari dari kelas 1 IPS. Semuanya udah ingat belum kira-kira nama temennya? Sudah, Bu. Baik, kalau gitu Ibu bisa tes dulu ya. Bu. Kira-kira nih Anda temannya di depan ini namanya siapa? Sentana, Bu. Sentana, apa benar itu? Benar, Bu. Namanya Natasha Sentana. Namanya apanya? Iya, Bu. Nah, udah ada yang tahu kita akan melakukan kegiatan apa? Oke, jadi benar ya teman-temannya kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, kira-kira Anda sudah tahu belum apa itu konseling kelompok? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya, jadi juga belum pernah melakukan konseling kelompok. Belum, Bu. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan BK yang dimana nanti kita akan membahas satu topik permasalahan yang dialami oleh Anda, lalu kita bersama-sama untuk mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Konseling kelompok ini kira-kira tujuannya apa, Bu? Nah, tujuan konseling kelompok ini ya yang sudah dikatakan tadi, kita membahas satu topik, lalu kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nanti di kegiatan ini Bu harapkan Anda semua bisa terbuka untuk menceritakan masalahnya. Lalu juga Anda tidak perlu takut kalau masalahnya itu akan tersebar kemana-mana. Nanti kita di sini akan bersama-sama untuk menjaga rahasia ya. Ya, Bu. Nah, Ibu juga berharap Anda nanti dapat aktif di kegiatan kali ini serta Anda juga menceritakan masalah pribadi yang kekinian gitu, yang masalah sekarang, tidak perlu masalah-masalah yang lalu yang tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Sebelumnya udah mengerti semua? Sudah, Bu. Apa ada mungkin yang ingin ditanyakan dengan Anda? Tidak, Bu. Sepertinya sudah siap ya untuk melanjutkan ke kegiatan ini. Siap, Bu. Atau mungkin ada yang mau izin ke kamar mandi atau minum dulu? Enggak, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya, baik. Ibu akan kembali menjelaskan tentang kegiatan yang akan kita lakukan nanti. Nanti Anda diminta untuk mengatakan satu masalah pribadi yang Anda alami masing-masing ya. Lalu nanti kita akan memilih satu topik yang akan kita bahas. Itu kita akan bersama-sama untuk memilihnya mana topik yang akan kita bahas terlebih dahulu di kegiatan ini. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Boleh siapa dulu yang ingin mengungkapkan
Makasih ya, Bu. Sama. Makasih ya, Bu. Karena suaranya banyak suara untuk masalah sama, jadi Ya, Bu. kita samakan sama-sama ya. Oke. Pada saat ini, kira-kira bagaimana nih, boleh dijelaskan lebih detail lagi masalah yang Salma alami itu berlebihan tidurnya seperti apa? Boleh silakan Salma. Kalau saya banyak tidur itu karena kan akhir-akhir ini saya kan di organisasi nih Bu di sekolah, jadi kan kadang capek terus beban pikirnya tuh banyak gitu Bu. Jadi kalau udah pulang sekolah tuh saya langsung tidur gitu Bu, walaupun itu masih misalnya jam 6 senja gitu. Saya langsung tidur karena betul-betul capek gitu. Saya malas melakukan hal apapun selain tidur, jadi sampai jam 6 terus bangun sampai jam 10, habis itu saya makan terus saya tidur lagi sampai pagi. Jadi selama ini kan banyak kegiatannya tadi ya, yang dikatakan ikut organisasi, kalau pulang udah capek, terus maunya tidur sampai berapa jam gitu tadi ya? 7, 8, 9, 10, nah 5 jam tuh bangun makan, baru tidur lagi gitu ya. Kira-kira siapa nih yang mau menanggapi masalah? Saya, Bu. Saya, Bu. Kalian juga dulu ya. Bu. Saya mau tanya asal kamu itu udah berlangsung berapa lama? Udah hampir semingguan sih. Karena lagi full kegiatan di organisasi. Iya, betul. Karena juga kan banyak tugasnya. Jadi karena saya juga malas sebenarnya mengerjakan tugas saya, jadi saya memilih untuk tidur aja. Oh, berarti tugas kakak nggak terselesaikan? Terselesaikan, tapi ya nilainya seadanya. Jadi tadi yang dikatakan oleh Salma itu sudah seminggu akhir ya, sebentar lagi itu. Lalu tadi berkata, Emang serba sholat kan sholat pagi sama biasanya saya itu kondisi sama. Jadi sekarang lagi nongkrong di orang tua. Kalau saya kan itu yang ngerantau kan aku kan nggak terlalu jauh kan jadi ya tinggal nggak sendiri juga sih, bukan ada teman, cuman kadang dia tuh lupa bangunin gitu, jadinya makanya kadang saya kebablasan tidurnya. begitu ya. Lalu ada lagi yang menanggapi? Kak Salma kan ini tidur terus nih, kan lama waktu tidurnya daripada bangunnya. Jadi ada nggak dampak yang nggak enak gitu dirasakan, yang dampak negatif dari tidur yang lama gitu? Itu tadi kan yang pertama saya sebutkan nilai tugas saya jadi berantakan gitu kan karena nggak efektif gitu mengerjakan tugasnya. Terus juga jadi sering pusing gitu Bu, mata saya juga lebih sensitif gitu Bu. Jadinya sebenarnya saya tuh kadang malah pengen usaha bangun gitu, saya bukan alarm tapi tetap gak kebangun Bu, karena mungkin ya itu tadi kecapean gitu, jadi makanya tidurnya kelamaan. Jadi tadi udah banyak pusing gitu ya kalau banyak tidur. Badannya juga jadi sakit sakit Bu. Ya, jadi badannya juga sakit-sakit akibat tidurnya kelamaan gitu ya. Oke, mungkin dari anak-anak yang lain, apakah pernah juga mengalami hal yang serupa seperti saya? Saya kurang itu, Bu. Boleh diceritakan Fajri? Nah, itu jadi waktu saya SMP, Bu. Jadi SMP itu kelas 9 itu saya sibuk, Bu. Karena organisasi, Bu. Itu saya pas kibra, Bu. Itu sibuk lomba, jadi kecapean dan saya, Bu. Tidurnya itu dari sore, Bu, jam 5. Nanti bangunnya jam 11 malam, Bu. Atau jam 10, Bu. Jadi tugas itu terselesaikan segala macam. Oke, jadi pas jam 11 bangun itu tidur lanjut lagi atau gimana? Kan dulu rasa lapar, Bu. Terus enaknya sebentar tapi juga kayak gitu. Baik, kan itu pada dikatakan waktu SMP gitu ya. Sekarang berarti sudah tidak lagi. Tidak. Tidak ya. Jadi gimana cara Fajri untuk mengatasi masalah yang banyak itu tadi? Nah, kalau saya kan ikut organisasi juga, Bu. Jadi pulang dari sekolah itu kan udah mau maghrib tuh, Bu. Saya mandi dulu sibuk. Terus sholat maghrib terus jam 9, Bu.
Karena HP sebentar Bu, betul itu saya Bu setelah HP Bu. Dan surat sudah selesai, tugas selesai, tugas selesai Bu. Oke, jadi kalau solicited Fajri itu mengerjakan kewajiban-kewajibannya dulu ya. Terus kayak sekolah tadi, mengerjakan tugas dulu, baru tidur gitu ya, tidak langsung tidur gitu ya. Kalau dari Anda yang lain, kira-kira apa nih solusi yang bisa Anda berikan untuk Salma? Oke, silakan Putri. Saran dari saya Bu, mungkin Salma bisa mengurangi organisasinya ya Bu, biar nggak capek lagi Bu, biar bisa istirahat, tidak kayak lelah lagi gitu. Jadi tidak buat tidur yang berlebihan dulu. Oke, kalau saran dari Putri, mungkin Salma bisa mengurangi aktivitas dari organisasinya sehingga tidak terlalu kecapean gitu ya. Lalu ada lagi? Saya kok. Silakan. Kalau seperti kata Putri tadi, Kak Salma mungkin bisa mengurangi kegiatan organisasinya, kegiatan-kegiatan yang menguras energi, yang mungkin sebenarnya Salma tuh nggak mau, cuman karena emang tuntutan dari organisasi jadi harus dikerjakan, itu mungkin bisa dikurangi dan mungkin supaya nggak capek kali bisa, mungkin kalau nggak capek kali bisa ikut kegiatan-kegiatan yang mungkin menyenangkan hati ya. Jadi nggak kayak pikiran terus capek mikirin yang mungkin fokus ke organisasi dan mungkin ikut apa ya? Rohan kita tidak kuliah sama. Mungkin bisa mendekatkan diri kepada Allah seperti pagi tadi. Terus mungkin apa ya? Bisa olahraga supaya nggak terlalu biar bodinya fit gitu kan. Itu sih dari. Oke, kalau solusi dari atas tadi melakukan kegiatan lain yang membuat Salma senang sehingga tidak terbebani dan berpikir begitu sehingga badannya capek begitu ya. Ada juga saran lainnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu berolahraga mungkin agar badannya tetap sehat begitu ya walau tubuhnya agak banyak. Lalu yang lainnya ada lagi yang memberikan solusi? Menurut saya sama seperti tadi Bu, kurangi organisasi atau kegiatan organisasi. Oke, baik. Jadi kalau dari kalian itu sama ya seperti Putri tadi, baik kan, dan sudah banyak nih ananda-ananda yang memberikan solusi dan saran untuk Salma. Nah, kira-kira bagaimana nih Salma? Apakah Salma sudah bisa menyimpulkan dari saran teman-teman yang tadi? Satu,
selanjutnya setelah kita melaksanakan kegiatan hari ini, Ibu minta kesan dan pesan dari Ananda. Boleh siapa yang mau menyampaikan? Saya Bu. Silakan, Bunda. Menurut saya kegiatannya bermanfaat ya Bu, karena tadi mungkin saya pernah juga kayak Kak Salma tidurnya berlebihan, jadi saya tahu gitu Bu setelah ini harus ngapain dan kalau lagi menghadapi masalah yang kayak Kak Salma tadi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bunda. Selanjutnya ada lagi. Saya Bu, kalau saya kan menurut saya Bu tentunya sangat bermanfaat bagi saya. Saya tahu cara menyelesaikannya dan tentunya menambah pengetahuan saya dan bisa bertemu dengan teman-teman yang baik hati. Kak Salma. Terima kasih Salma atas pesan-pesannya. Nah, selanjutnya nih kita kira-kira akan melakukan kegiatan yang lagi itu kapan? 2 minggu lagi Bu. 2 minggu lagi. Saya Bu. Lebaran Bu. Minggu lagi saya Bu, kerja lagi dari kamu. Minggu depan berapa apa Bu? Iya Bu, minggu depan libur. Kan saya seminggu penuh. Kita kan libur. 2 minggu aja gitu ya. Oke, jadi banyak yang setuju ya 2 minggu lagi. Iya Bu. Kira-kira hari apa tuh? Hari ini Bu. Hari yang sama. Bu, berapa A Bu, berapa A? Rabu. Rabu. Oke, jadi di hari Rabu ya. Pagi Bu. Iya Bu, saya belajar di Salma. Saya belajar di pagi kan. Iya Bu. Jadi kalau pagi ada kelas ya. Terus Siang, Bu. siang di mana? Saya belajar Salma. Oh, tadi ya. Jadi hari Rabu di siang hari begitu ya. Terus kalau ruangannya kira-kira apa hari ini lagi? Nggak apa-apa. Tapi sudah panas belum? Oke, kondisi yang lagi ya. Ya Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ananda sudah mau aktif dalam kegiatan ini, juga sudah mau hadir dengan sukarela tadi ya. Nah, baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini ada baiknya kita tutup dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Salma lagi Bu. Silakan. Salma. Karena kegiatan kita sudah berakhir, marilah berdoa sesuai kepercayaan